Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibadah syukur hari ini mengambil tema jadikanlah karya dan kerjamu sebagai bentuk dari ucapan syukur. Maka dari itu, untuk mensyukuri berkat Tuhan, kita alami ibadah syukuran yang akan dipimpin oleh Romo Dr. Octavianus Naif kepada Romo kami silakan. Kita awali dengan doa sebelum kita baca firman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, di celah-celah kesibukan kami sisihkan waktu untuk bincang, untuk berbicara tentang kehidupan dan petunjuk-petunjuk-Mu buat kami. Kami mohon sekiranya Engkau mengetuk pintu budi dan hati kami, agar kami mengerti apa yang Engkau katakan, agar kami paham apa yang Engkau kehendaki, supaya kehidupan kami benar-benar searah, sehaluan dengan pikiran suci-Mu dan kehendak. Yohanes 5:17. Bunyinya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Bapaknya kerja, dia juga kerja kita. Santo Paulus, barang siapa tidak kerja, janganlah ia makan. Hanya di NTT yang tidak kerja itu yang makan duluan. Itu yang lucunya di NTT. Yang pekerja pulang, makanan sudah tidak ada, karena yang penganggur sudah lebih dulu habis. Itu yang lucu. Nah, tapi teks asli dalam bahasa Yunani itu tidak begitu. Bunyinya begini, yang kerja setengah-setengah jangan terima gaji. Maksudnya begini, misalnya masuk jam 8, lalu minta izin pergi jemput anak, jemput ini, itu namanya kerja setengah-setengah, tidak boleh diberi salary. Salary itu bahasa Inggris. Tapi dari kata salt itu garam. Dulu orang kerja tidak diberi duit, tapi diberi garam. Itu di Yunani. Maka salary
dari kata salt. Salt itu artinya garam. Kenapa orang diberi garam? Karena dulu garam itu dianggap kehormatan dan paling disukai oleh dewa dan dewi. Dewi dan dewa makanannya adalah garam. Nah sekarang Bapak Inspektorat ganti uang pakai garam. Jadi tinggal saja beli garam, taruh banyak-banyak di sini. Akhir bulan bagi gajinya adalah bagi garam. Allah kerja. Bagaimana sistem kerja Allah? Supaya orang Kristiani mengerti sistem kerja Tuhan yang kita percaya. Sistem kerja Tuhan itu ada dua istilah, namanya formation and distinction. Formasi dan distingsi. Formasi itu membentuk, distingsi itu membedakan. Sekarang kita perhatikan. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia buat langit ada di mana? Di atas. Buat bumi, distingsi. Nah, kemudian dia mengisi yang di atas dengan apa? Awan, bulan, bintang, matahari. Mereka di atas. Apakah ada matahari yang turun di darat? Tidak. Dia kerjakan sungguh-sungguh, bentuk sungguh-sungguh, dan dia bedakan tempatmu di sini, tidak di mana-mana. Kemudian tumbuhan ada di langit atau di bawah, di darat. Kemudian dia buat lagi, ada binatang di air dan binatang di darat. Semua distingsi dibedakan. Maka sistem kerja Tuhan itu adalah kerja yang disipliner, kerja yang tertib. Dan berapa hari dia bekerja? 6 hari. Dan setiap hari dia bekerja sampai tuntas, tidak ada menit, tidak ada detik yang kurang atau lewat. On time. Tepat waktu. Bukan on the way, tetapi on time. Itu sistem kerja Tuhan. Jadi begitu tepat 6 hari dan kerjanya itu kualitasnya tinggi. Maka Bapak dan Mama yang rajin baca kitab suci itu adalah sampai selesai dia melihat pekerjaan dan dia mengatakan apa? Sungguh amat baik. Dia kagum dengan pekerjaannya karena apa? Pekerjaannya berkualitas tinggi. Maka orang yang manfaatkan waktu sungguh-sungguh mengikuti gaya kerja Tuhan, kualitasnya sangat, kualitas kerjanya excellence. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bekerja. Pekerjaan Yesus apa? Dia berkeliling kemana-mana untuk melakukan pekerjaan ini. Yang pertama, misalnya, yang buta pekerjaannya untuk dia apa? Buat matanya melihat. Dia dokter atau tidak? Yesus dokter atau tidak? Dokter. Yang buta jadi melihat, yang tuli jadi dengar, yang timpang jadi jalan, yang bisu, yang sakit, yang gila sehat. Itu kerjanya seorang dokter, medikus, dokter, orang-orang medis. Maka Yesus menjalankan fungsi, salah satunya adalah kerja. Kerja apa? Menyehatkan jiwa dan raga orang. Jika ada stres, dokter yang menanti, psikolog, psikiater yang menanti 24 jam itu adalah Yesus. Tanpa bayar. Tidak 1 sen pun. Tapi kalau pergi dokter di rumah sakit umum, dia baru angkat stetoskop, taruh di sini berapa ribu? 50. Dia ketuk. Kalau maaf, dia raba-raba. Kalau rubu-raba.
kalau Tuhan yang kita yakini, kita percaya, kita imani bekerja, lalu kita buat apa? Kita kerja. Tapi sekarang bertanya, kualitas kerjanya apa? Ya. Maka kita pun patut bekerja. Maka Paulus mengatakan, yang tidak kerja jangan makan. Yang kerja setengah-setengah, salarinya jangan dikasih. Lantas apa artinya bekerja? Nah, yang pertama dari refleksi saya, pemikiran saya, pengalaman kerja saya, baik di luar negeri maupun di Indonesia, bekerja berarti kita bekerja sama dengan Tuhan, bukan bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kantor ini betapapun sibuk periksa orang, tapi kadang-kadang kita periksa batin kita juga. Ada orang hebat mengatakan begini, jika Tuhan itu adalah teman kerjamu, apa yang sulit? Kalau Tuhan adalah rekan kerja, apa yang sulit? Bagi Allah tidak ada yang sulit. Maka kenapa lain kali kerja kita sulit? Karena kita tidak menyertakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Itu bekerja bersama dengan Tuhan. Yang kedua, teman-teman, ketika kita bicara tentang kerja, itu kerja berarti apa? Kerja berarti kerja dengan orang lain. Kerja bersama dengan orang lain. Kerja bersama dan kerja sama-sama dan sama-sama kerja. Maka kalau ada orang yang mengandalkan dirinya dengan mengatakan, saya segala-galanya, I am all round dan all round. Tidak, omong kosong. Tuhan saja membagi pekerjaan. Bapa kerja apa, putra kerja apa, roh kudus kerja apa. Kita manusia perlu bekerja sama. Sama-sama bekerja. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, teman-teman, ketika kita bicara tentang kerja, kita tidak hanya bicara tentang kerja saja, tapi juga kita kerja dalam arti begini. Kerja adalah pengembangan kualitas diri. Maka itu namanya apa? Kerja keras dan kerja cerdas. Jangan hanya keras. Nanti kalau hanya keras, teman-teman, nanti umur tua tidak laku. Tapi kalau kerja cerdas, mau tua sekalipun otak masih tetap bekerja. Itu namanya kerja berkualitas. Yang terakhir, ketika kita bicara tentang kerja, kita bicara tentang mengabdi. Ini bagian terakhir dari makna kerja, itu adalah apa? Kerja, teman-teman, itu juga adalah salah satu bentuk penebusan terhadap kesalahan itu. Kenapa? Manusia jatuh ke dalam dosa, dan saat itu Allah mengutuk ular dan mengutuk manusia. Engkau akan berjerih payah untuk makan dan minum. Maka kerja ini adalah apa? Proses penebusan. Maka dengan bekerja, keringat bukan saja keringat, tapi keringat diganti dengan duit, keringat diganti dengan hasil mobil, keringat diganti dengan rumah, keringat diganti dengan jalan-jalan. Itu penebusan atas kesalahan masa lalu. Maka kawan-kawan yang kerja sungguh-sungguh sebenarnya dia sudah memerdekakan diri. Yang belum kerja sungguh-sungguh, ia masih merayap. Maka dompetnya masih ada pakti murah. Nah, kawan-kawan, yang terakhir, ucapan syukur. Kalau saya bekerja, diminta bekerja, mengisi waktu, diingat baik-baik kawan-kawan, kerja itu bukan mengisi waktu. Dari sudut pandang Kristen, kerja itu adalah perintah Allah, bukan perintah siapa-siapa. Yang kedua, kerja itu adalah rahmat, anugerah, berkat. Karena itu terima kasih, bersyukur. Maka kerja itu adalah apa? Kerja itu adalah suci. Karena itu saya mau bekerja lulus. Itu tanda syukur sejati atas pekerjaan. Nah, tanda syukur yang berikut, kalau kerja, maka saya sudah dapat kerja, maka saya mesti memberi makna kepada kerja. Yang kerja itu adalah kehormatan. Ini bedanya.
Jadi ini kerja adalah kehormatan sebagai bentuk terima kasih dan syukur bahwa kita dapat bekerja. Kerja itu adalah apa? Yang terakhir, kerja itu adalah sebuah bentuk ibadat sejati. Ibadat tidak hanya terjadi di gereja, tapi ibadat bisa dimanifestasikan melalui kerja. Maka dulu orang mengatakan sampai sekarang dalam kekristenan dikenal apa? Ora et labora, bekerjalah dan berdoa. Teman-teman, Tuhan tidak mengirimkan Anda di sini untuk menjadi orang biasa-biasa saja, tapi Tuhan menempatkan kalian di sini untuk menjadi orang yang luar biasa. Tuhan tidak menempatkan orang untuk gagal, tapi Tuhan menempatkan orang untuk menjadi yang terbaik. Setiap pegawai mengatakan di bidang saya yang dipercayakan kepada saya, I want to be a number one, satu, I want to be the best. Saya ingin menjadi yang terbaik. Kalau itu kawan-kawan, kantor ini melahirkan kader-kader nomor wahid. Terima kasih. Amin. Saya sudah selesai. Saya buat apa lagi? Hanya ini Bapa yang ku bisa terimalah persembahan hatiku. Mentari menyinari semesta, bercampur di dalam cinta Yesusku, terlukis indah dalam jiwaku. Kita akan mendengarkan sambutan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Stefanus F. Hala, STMM CIJAE. Yang saya hormati Romo Okto, selamat siang, terima kasih Romo Okto. Yang saya hormati Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Irwan, pejabat fungsional, auditor, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ada tadi nama siapa ada? Aldrik. Dia mau mencontohkan kepada kita semua bahwa dia bertanggung jawab melaksanakan tugasnya. Karena dia memasuki suatu lingkungan yang baru, pasti mamanya merintahkan, anak nanti kau menyanyi 2 lagu, pasti dia berjuang. Tidak mungkin. Karena dia memasuki lingkungan yang baru, situasi yang baru, orang yang baru, sehebat apa orang pun, pasti dia berjuang. Dan 2 lagu itu dia menyanyikan. Itu mencontohkan kepada kita bahwa dalam setiap tugas kaitan yang tadi Romo sampaikan bahwa seluruh pekerjaan yang diberikan itu merupakan ucap syukur dan kita harus bertanggung jawab sekecil apapun. Dan selamat yang berulang tahun ada Pak Pius, Pak Pendeta ya tadi. Ya, Pak Osek. 3 orang bersama teman-teman lainnya selamat ulang tahun dan bersyukur atas kebesaran Tuhan itu. Kita selalu mempunyai tekad
dalam setiap kita masing-masing sekecil apa yang diberikan harusnya mengatakan bahwa saya adalah the best dan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi foto bersama. Persilakan pada Bapak Inspektur, pada Romo dan pejabat struktural untuk foto bersama dengan yang mau